Hukuman mati adalah hukuman terburuk yang dapat dijatuhkan pada manusia. Oleh karena itu, hukuman mati hanya dijatuhkan kepada penjahat yang telah melakukan kejahatan yang paling berat. Hukuman mati hanya dilakukan terhadap mereka yang dianggap tidak mampu menebus dosanya di dalam penjara. Hukuman mati juga telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak zaman kuno dan dilaksanakan hampir di seluruh belahan dunia. Namun seiring berjalannya waktu, hukuman mati tidak dilakukan di berbagai negara atas dasar kemanusiaan. Hanya beberapa negara saja yang masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati di era modern juga sangat berbeda dengan masa lalu, dan sebisa mungkin terpidana mati tidak merasakan sakitnya mendekati kematian. Tetapi, orang kadang-kadang bisa membuat kesalahan, dan ketika mereka menjalani hukuman mati, peristiwa mengerikan ini membuat para terdakwa merasakan sakit ketika dieksekusi. Nah, beberapa kejadian ini adalah rekaman dari kejadian hukuman mati yang pernah terjadi dan sangat mengerikan. Kejadian yang pertama adalah tembakan yang meleset. Di tahun 1879, seorang pria yang berasal dari Utah, Amerika Serikat, namanya adalah Wallace Wilkerson. Dia harus mati dengan mengenaskan karena eksekusinya. Wallace, seorang pialang saham, dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah membunuh seorang pria bernama William Baxter. Meski telah mempertahankan kepolosannya hingga hari eksekusi, Wallace akhirnya menyerah dan memilih mati di depan regu tembak. Wallace sebenarnya punya 3 pilihan eksekusi, yaitu disalib, dipenggal, atau ditembak mati. Pada akhirnya, ia memilih ditembak mati karena menganggap dibunuh paling tidak menyakitkan adalah dengan cara ditembak. Sayang sekali pilihan Wallace salah karena harus menderita begitu lama karena kesalahan dalam penembakannya. Pada hari eksekusinya, Wallace yang menolak ditutup matanya sedang duduk di kursi di halaman penjara saat regu tembak bersiap untuk membunuhnya dengan berjarak 10 meter. Setelah semuanya siap, kain putih diikatkan di dada Wallace di atas jantungnya untuk menjadikannya sebagai target para penembak. Tapi disinilah dimulai ketegangannya karena Wallace ternyata berteriak dan memberontak, sehingga kain yang menempel di bajunya terlepas. Pada saat yang sama, regu tembak melepaskan tembakan yang akhirnya menembus dada namun tidak mematikan. Tembakan ini meleset dari sasaran dan Wallace mengeluarkan banyak darah dan meninggal hanya 27 menit kemudian. Kabar gagalnya pembunuhan atau penembakan terhadap Wallace ini menimbulkan kontroversi di kota Utah saat itu karena merupakan penembakan pertama yang gagal. Kejadian hukuman mati mengerikan kedua adalah hukuman mati 2 kali. Menghadapi kenyataan terbunuh adalah teror yang menakutkan bagi seseorang. Pasti menakutkan, apalagi jika Anda terbunuh 2 kali. Tapi ini harus dialami oleh seseorang bernama Willie Francis yang membunuh seorang apoteker bernama Willie Andrew Thomas. Kemudian dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1944 di Saint Martinville, Louisiana. Pada tanggal 3 Mei 1946, ia harus menghadapi kenyataan ketika eksekusi pertamanya dengan kursi listrik gagal dan harus diulang. 2 orang yang bertugas untuk menyiapkan kursi listrik, yaitu Kapten F.V. Foster dan seorang narapidana yang juga merupakan seorang tukang listrik, bernama Vincent Venetia, ternyata mabuk saat mempersiapkan kursi listrik tersebut hingga salah memasang saklar. Alhasil, saat eksekusi Willie Francis dijalankan, kursi listrik yang diberi nama Gruesome Gertie itu tidak memiliki daya yang cukup dan membuat Willie hanya tersetrum dan terus berteriak-teriak. Petugas yang kemudian menyadari ada yang tidak beres, setelah lamanya proses eksekusi berlangsung, akhirnya melepaskan Willie dari kursi listriknya dan membawanya ke dokter untuk diperiksa. Sayangnya, meskipun terjadi kesalahan eksekusi mati terhadap Willie, tetap tidak dibatalkan dan dia harus mengulanginya kembali.
Mendengar kabar tentang kejadian ini, seorang pengacara muda bernama Bertrand de Blanc memutuskan untuk mengangkat kasus ini karena menganggapnya sebagai suatu ketidakadilan. Namun usaha Bertrand dan tim pengacaranya untuk meminta pembatalan eksekusi mati ini gagal, dan Willy Francis harus kembali menghadapi eksekusi mati di atas kursi listrik pada 9 Mei 1947 yang akhirnya mengakhiri hidup Willy Francis. Kejadian ketiga adalah salah obat suntik. Suntik mati merupakan metode eksekusi mati yang paling umum dilakukan di Amerika Serikat saat ini. Metode ini dianggap paling ramah dan tidak memberikan penderitaan yang berkepanjangan kepada seseorang. Suntik mati biasanya dilakukan dengan menggunakan kalium chloride yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah untuk menghentikan detak jantung. Dengan berhentinya jantung, maka orang akan kehilangan kesadarannya sebelumnya akhirnya mati dalam hitungan beberapa menit saja. Hal inilah yang awalnya akan dihadapi oleh seorang napi atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan anak bernama Charles Frederick Warner. Sayangnya, eksekusi mati yang dilakukan pada tahun 2015 yang lalu tersebut justru menjadi malapetaka saat seorang petugas dari Oklahoma Correction Department yang ditugaskan untuk mengeksekusi dirinya salah menggunakan obat. Bukannya menggunakan kalium chloride, petugas justru menggunakan potasium asetat, yaitu sebuah zat kimia yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat atau seperti formalin. Kesalahan dalam proses eksekusi ini terungkap setelah dilakukan otopsi terhadap mayat Charles oleh Badan Investigasi Oklahoma. Menurut keterangan salah seorang wartawan yang menjadi saksi eksekusi tersebut, Charles tidak mengalami kejang seperti napi lainnya. Charles justru mengeluh tubuhnya terasa panas dan terbakar. Proses ini pun berlangsung cukup lama karena Charles baru mati atau meninggal 18 menit kemudian setelah terasa tubuhnya seolah terbakar. Selanjutnya adalah nadi yang meledak atau meletus. Clayton Darrell Lockhart adalah seorang terpidana mati asal Oklahoma, Amerika Serikat, harus menghadapi kematian yang menyakitkan saat eksekusi matinya yang dilaksanakan pada tahun 2014 yang harus berakhir dengan kecelakaan fatal. Saat itu, Clayton yang merupakan tersangka pembunuhan berencana terhadap seorang gadis berusia 19 tahun bernama Stephanie Neyman mengalami kejadian yang mengerikan ketika suntikan yang berisi 3 ramuan mematikan yang dimasukkan lewat arteri di selangkangannya justru membuat urat nadi Clayton meletus. Setelah urat nadinya meletus, Clayton langsung mengerang kesakitan dan mengalami pendarahan yang parah selama 15 menit. Akibat insiden ini, eksekusi mati terhadap Clayton terpaksa harus dihentikan untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Sayangnya, meski telah ditangani oleh tim medis, 43 menit kemudian Clayton akhirnya mati setelah mengalami serangan jantung parah akibat pendarahan serta zat beracun yang terlanjur masuk ke dalam tubuhnya. Insiden yang dialami Clayton ini juga membuat rencana eksekusi terhadap seorang terpidana mati lainnya yang dijadwalkan pada malam harinya terpaksa dibatalkan dengan alasan keamanan. Apa yang terjadi pada Clayton ini bahkan juga mendapat perhatian dari Presiden Obama kala itu yang mempertanyakan keamanan dari metode suntik mati yang sering gagal. Obama bahkan juga memerintahkan pihak yang berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Namun sayangnya, sikap Obama ini justru memancing reaksi negatif dari keluarga korban Stephanie Neyman yang menganggap apa yang terjadi terhadap Clayton tak lebih buruk dari apa yang telah dilakukannya pada para korbannya. Selanjutnya adalah kepala yang putus saat hukuman gantung. Eva Dugan, seorang penari kabaret kelahiran tahun 1878, telah berhasil memasukkan namanya dalam buku sejarah bagian negara Arizona, Amerika pada tahun 1930. Sayangnya, Eva masuk dalam sejarah bukan karena prestasinya, melainkan karena ia adalah wanita pertama sekaligus terakhir yang menjalani hukuman gantung. Wanita yang meninggal pada usia ke-52 tahun ini didakwa atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang peternak ayam bernama J. Mantis dengan menggunakan sebuah kapak.
Eva sebenarnya menolak semua tuduhan ini dan menyatakan jika seorang remaja bernama Jack merupakan pembunuh yang sebenarnya. Sayangnya remaja bernama Jack ini tak pernah ditemukan hingga meski dengan bukti yang minim, Eva akhirnya tetap divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Mendapati putusan ini, Eva yang nampaknya telah putus asa akhirnya pasrah dan menerima nasibnya. Hingga pada masa eksekusi mati telah tiba, ia bahkan terlihat dengan tenang melangkah ke tiang gantungan. Saat akan dieksekusi, ia bahkan meminta para pengawal yang menjaganya untuk tidak memegang tangannya terlalu kuat, agar orang tidak berpikir ia takut menjalani eksekusi ini. Saat inilah sebuah insiden mengerikan terjadi, karena setelah tali gantung yang ada di lehernya diketatkan dan lantai kayu di bawahnya terbuka, tubuh Eva tersentak cukup kuat hingga kepalanya terlepas dan bergulir ke hadapan para saksi yang hadir, sedangkan tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Melihat peristiwa mengerikan ini, para saksi yang ada sangat terkejut dan peristiwa ini pun segera membuat seluruh kota heboh. Apa yang terjadi pada Eva ini sendiri merupakan membuat pemerintah Arizona menghapuskan hukuman mati dengan cara digantung dan menggantikannya dengan kamar gas.